Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang jaminan perorangan atau personal guarantee. Personal guarantee yaitu jaminan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan debitur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur ketika debitur tersebut tidak bisa untuk memenuhi perikatan tersebut, atau biasa kita sebut dengan jaminan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Syarat untuk menjadi personal guarantee yaitu cakap mengikatkan diri dalam perikatan dan cakap untuk memenuhi perikatan tersebut. Untuk syarat selanjutnya yaitu personal guarantee tersebut bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan umum perihal personal guarantee yang perlu kita ketahui: yang pertama, personal guarantee sifatnya adalah asosier atau pelengkap dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur. Yang kedua, personal guarantee tidak boleh berat penanggungannya dari apa yang ditanggung oleh debitur, kecuali diperjanjikan lain di dalam perjanjiannya. Yang ketiga, personal guarantee bisa tanpa diketahui dan diminta oleh debitur. Yang keempat, penanggung bisa menjadi penanggung dari debitur utama. Yang kelima, personal guarantee beralih kepada ahli waris. Beda halnya dengan hak tanggungan dan fidusia, di mana dalam hak tanggungan dan fidusia objek jaminannya adalah jelas, yaitu objek yang sudah diikat dengan hak tanggungan dan fidusia. Sedangkan dalam personal guarantee objek yang menjadi jaminannya itu tidak jelas, sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan umum perihal jaminan, yaitu berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa segala barang atau objek, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada milik pihak ketiga, menjadi jaminan untuk kreditur. Penanggung atau personal guarantee tidak dapat menuntut untuk mengeksekusi barang debitur terlebih dahulu jika yang pertama, penanggung melepaskan hak istimewanya untuk mengeksekusi barang debitur terlebih dahulu. Yang kedua, penanggung mengikatkan diri secara bersama-sama dengan debitur untuk saling tanggung-menanggung menyelesaikan perikatan tersebut. Yang ketiga, debitur menyatakan dirinya sendiri secara pribadi. Yang keempat, debitur dinyatakan pailit. Yang kelima, penanggung diperintahkan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan perikatan tersebut. Penanggung menempati kedudukan kreditur jika penanggung telah membayarkan hutang debitur kepada kreditur, sehingga penanggung dapat menuntut debitur untuk melakukan pembayaran uang pokok, bunga, kerugian, serta biaya-biaya lainnya yang diderita oleh penanggung, meskipun penanggungan tersebut tidak diketahui oleh debitur. Hapusnya penanggungan yang pertama yaitu percampuran hutang antara penanggung dan debitur. Yang kedua yaitu penundaan pembayaran. Yang ketiga, kreditur menerima penyerahan barang untuk pelunasan hutang tersebut. Yang keempat, kreditur mempunyai kesalahan sehingga menghapusnya hak istimewa tersebut. Kelima, penanggung mempunyai dalih bahwa hutang tersebut akan dibayarkan oleh debitur sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan personal guarantee. Yang pertama, karena personal guarantee sifatnya umum yang dapat mengeksekusi seluruh harta personal guarantee, maka penanggung harus memperhatikan apakah hartanya aman untuk melakukan pembayaran hutang tersebut. Yang kedua, jika di dalam perkawinan personal guarantee tidak melakukan perjanjian kawin, maka personal guarantee atau penanggung harus memperhatikan kesehatan ekonomi keluarganya. Yang ketiga, di dalam melakukan perjanjian personal guarantee, penanggung harus membaca dan memahami isi perjanjian personal guarantee tersebut, terutama perihal pengeksekusian barang. Yang kedua, tentang jumlah hutang, bunga, dan biaya-biaya lainnya dalam pelaksanaan tersebut.
Yang ketiga yaitu mengetahui kesehatan harta debitur. Meskipun pada akhirnya penanggung dapat menagih kepada debitur karena telah membayarkan hutang debitur kepada kreditur. Demikian penjelasan tentang personal guarantee hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.